Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kalau bisa saya kasih masukan, kalau ditanya apa kabar, jawabnya puji Tuhan dulu baru luar biasa. Kenapa orang Kristen alergi ya sebut puji Tuhan ya? Padahal kalungnya kalung salib. Antingnya anting salib. Bahkan mungkin tatonya juga tato salib. Saya ngomong tato karena kan saya tiap hari keluar masuk penjara, jadi tahu ya. Ya. Jadi kita harus berani kalau ditanyakan apa kabar? Luar biasa. Yes. Jangan kalah sama orang pertahanan itu loh ya. Nyanyi juga harus lebih semangat ya. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini saya berdiri di tempat ini, saya percaya semua karena anugerah dan kasih serta kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu dan tim penggembalaan yang mempercayakan saya untuk dapat berdiri di tempat ini. Kalau tidak salah kurang lebih sudah 4 tahun lebih nih, hampir 5 tahun saya nggak kemari ya. Dulu ini masih belum kece seperti ini, sekarang sudah kece. Kayak tadi saya bercanda sama Pak Polin, ini namanya jangan GBI kampung belakang, kampung depan musuhnya. Karena gerejanya udah maco ini, udah oke punya gitu ya. Ya, sebagian mungkin sudah pada beberapa kali ketemu saya datang dengan istri saya. Ya, oleh anugerah Tuhan seperti Bapak Ibu ketahui, saya tidak dikaruniakan sebagai gembala oleh Tuhan, tapi saya dikaruniai katakanlah sebagai penginjil. Dan pelayanan saya hampir setiap hari keluar masuk penjara, tapi bukan untuk ditahan ya. Keluar masuk penjaranya bukan 2-3 tahun atau 2-3 bulan, hanya 2-3 jam ya. Dalam sebulan cukup lumayan, malah selama Covid ini Tuhan tambahkan pelayanan kami. Sebulan itu sampai 15 kali Pak Polin. Jadi 2 hari sekali saya keluar masuk urutan dan penjara. Ya, jadi teman-teman yang mau ikut atau jemaat di tempat ini, Bapak dan Ibu Gembala yang mau bergabung, silakan. Apalagi Bapak Gembala sekarang sudah di Kanwil Tangerang ya. Tangerang itu penjaranya paling oke. Karena masuknya bisa 10 orang, 15 orang, 20 orang juga bisa. Tapi kalau Jakarta hanya 5 orang, 8 orang. Kadang-kadang saya pun sebagai leader saya mengalah. Saya nggak ikut. Kemarin hari Jumat kami di Lapas Narkotik Cipinang, kuotanya hanya 5 orang. Pembina rohani bilang boleh lebih dari 5, tapi harus bikin surat. Ya, pernah kawan-kawan kami datang dari Surabaya, kami melayani atas nama Yabes, Yayasan Berkat Efesus Sejahtera. Tadi kami tidak bawa nama bendera gereja. Teman-teman dari Surabaya datang 10 orang. Kami minta kuota 15 dan diizinkan. Itu case by case sekali-sekali ya. Nah, kalau kita lihat pelayanan di penjara, mungkin Bapak Ibu bertanya, kok Bapak bisa melayani di penjara ya? Ya. Secara pribadi saya juga nggak bisa jawab. Tapi yang pasti saya ditangkap sama Tuhan. Kalau di depan orang-orang tahanan saya bilang, lebih baik ditangkap sama Tuhan apa sama polisi? Bisa jawab Bapak Ibu? Enakan ditangkap Tuhan atau ditangkap polisi? Tangkap Tuhan. Tangkap Tuhan pasti enak. Tangkap polisi masuk tahanan. Oke, pagi hari ini saya dikasih tema oleh Bapak Gembala, sinergi potensi bagi kerajaan Allah. Emang kalau dikasih tema itu ngeri-ngeri sedap Pak. Saya persiapkan ini 1 minggu ini. Setiap malam saya kupas lagi. Sampai tadi malam pun. Tadi malam tidur jam 1, tapi jam 4:30 saya baru pulas. Tidur hanya 2 jam bangun. Tapi kalau udah bangun masih sehat. Puji Tuhan lah ya. Padahal umur sudah cukup lumayan. Saya sudah 65 bulan Juni kemarin. Tapi masih tetap semangat ya. Yang masih muda di bawah saya khususnya harus tetap semangat ya. Kami melayani penjara itu bukan saja di Jakarta, tapi ke Bandung, ke Cirebon, ke Nusa Kambangan, ke Purwokerto, ke Surabaya. Kami setir mobil sendiri. Kalau ada teman ya capek bergantian. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan, boleh baca bersama-sama? Sinergi potensi bagi kerajaan Allah. Jangan tegang-tegang, santai aja ya. Kelihatannya saya khotbahnya galak ya, keras ya. Tapi beginilah didikan dari Bapak Rohani kita HL Senduk. Jadi kita nggak ada yang humor-humor ya. Nah, sinergi, boleh slide pertama. Sinergi itu berasal dari kata Yunani yang berkata sinergos ya. Yang berarti bekerja sama atau bekerja bersama-sama. Ya.
Definisinya adalah, saya kesana kurang gitu, awas mata saya. Interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan suatu yang optimal atau maksimal. Kalau dikatakan harmonis itu atau harmoni, kita terbayangkan dengan apa? Alat-alat musik, keyboard, bass, melodi atau yang lain, saksofon. Itu fungsinya beda-beda. Tapi dia harus seirama supaya mengeluarkan suara yang harmonis. Begitu pula dalam kita bekerja sama. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bersama. Kegiatan atau operasi gabungan. Wah, ini biasanya polisi atau tentara nih, ya, alat negara. Yang maksudnya juga sama tujuannya, membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang harmonis. Sama kan dengan ini di atas, ya. Dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas. Sudah jelas ya masalah sinergi ya. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kita hamba-hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan atau anak-anak Tuhan? Ya, kata sinergi ini bukan satu kata yang asing bagi kita semua. Dalam dunia umum, apalagi dalam dunia marketplace, sinergi itu penting. Tidak mungkin seorang bisa berusaha, berdagang, termasuk juga bekerja, akan mencapai hasil yang maksimal kalau tidak ada sinergi. Termasuk juga bagi bapak ibu atau adik-adik yang akan memasuki jenjang rumah tangga, harus ada sinergi. Ya, ada kerjasama, interaksi, keseimbangan, ya, apalagi itu banyak tuh semuanya. Pokoknya tujuannya untuk menghasilkan karya yang maksimal atau yang optimal. Itu penting sekali. Apapun profesi Bapak Ibu sekalian, ya, dalam menjalani hidup ini kita perlu bersinergi. Termasuk kalau kita sudah berkeluarga pun, suami istri dengan anak-anak, kita harus bersinergi. Terutama suami dan istri sebagai orang tua. Jangan sampai anak minta sama mamanya nggak boleh, datang ke papanya dikasih. Atau datang ke papanya nggak boleh, datang ke mamanya boleh. Wah, itu cilaka 13 itu. Nanti kita diadu domba sama anak kita. Ya, jadi kita harus bersinergi. Sinergi itu pasti tujuannya positif. Ya, slide selanjutnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan atau para pelayan Tuhan, sudah sepatutnya kita bersinergi. Karena firman Tuhan mengingatkan dalam 1 Korintus 3 ayat 9, boleh kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Tadi saya tambahkan bahwa hasil dari sinergi itu, suatu yang optimal, yang maksimal, akan terrealisasi bila semua pihak terkait yang berkepentingan mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jangan overlapping, ya. Jadi harus mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tercipta kerjasama yang harmonis. Ya. Kalau masing-masing pihak, masing-masing bagian mau jalan sendiri-sendiri, tidak akan mungkin bisa terjadi sinergi. Tidak akan mungkin bisa terjadi suatu kerjasama yang baik, ya. Nah, pasti semua pihak, atau kalau dalam dunia bisnis dua pihak itu harus saling bekerja sama, sepakat untuk mengisi, untuk menopang, ya, untuk saling melengkapi, untuk saling menutupi, untuk saling menguntungkan. Apalagi kalau calon suami istri yang mau masuk naligai rumah tangga, yang sudah diberkati, pasti ingat pada waktu diberkati oleh Bapak Gembala, bilangnya apa? Apakah kamu tetap setia pada waktu senang saja, sehat saja, pada waktu lagi banyak duit saja? Pak Gembala nanyanya begitu enggak? Pada waktu sehat, pada waktu sakit, pada waktu senang, pada waktu susah, pada waktu lagi jaya, pada waktu lagi terpuruk.